Kemudian sifat ibadur rahman yang berikutnya bisa kita lihat di ayat selanjutnya, yaitu adalah mereka menjauh dari dosa-dosa besar. Di antaranya adalah mereka tidak pernah mempersekutukan Allah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan juga mereka tidak pernah membunuh jiwa seseorang. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan juga mereka tidak pernah berzina. Wala yaznun. Dan ini 3 perkara yang dosanya sangat besar, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan di dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ayyu dzambin akbar?" Dosa apa yang paling besar? Kemudian Rasulullah menjawab, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, sedangkan Allah yang menciptakanmu. Tsumma ayyun antaqtuda makhafata an yat'amak. Engkau membunuh seseorang, antaqtuda waladak makhafata an yat'amak. Engkau membunuh anakmu karena takut tidak bisa memberikan makan kepadanya. Tsumma ayyun antuzani khanilata jarik. Kemudian apalagi yaitu engkau menzinahi istri tetanggamu. Tapi kemudian muncul pertanyaan, apakah orang-orang yang pernah terjerumus melakukan dosa-dosa besar tersebut masih berkesempatan untuk bisa menjadi ibadur rahman? Jawabannya iya, dengan syarat mereka bertaubat. Dan hal ini disampaikan juga oleh Allah di dalam ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka itu diganti Allah dengan kebaikan. Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian sifat berikutnya juga bisa kita lihat adalah di ayat berikutnya, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Jadi kita bisa lihat ibadur rahman di sini adalah orang-orang yang tidak peduli terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian sifat berikutnya adalah apabila mereka diingatkan oleh ayat-ayat Allah atau mendengar ayat-ayat Allah, maka mereka memperhatikan dan juga mereka merenungkan, mereka mentadaburi, dan hal ini berbeda dengan orang-orang kafir yang sudah tertutup hatinya. Bisa kita lihat sifat ini di dalam ayat 73, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberikan peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan juga perhatian, kemudian sifat ibadur rahman yang berikutnya adalah mereka perhatian terhadap keluarga, sehingga begitu perhatiannya mereka terhadap keluarga hingga mereka mendoakan keluarganya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan dari semua sifat-sifat ibadur rahman yang telah kita lihat di sini, kemudian
Allah memberikan kabar gembira kepada mereka. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaquna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itu akan diberikan balasan dengan tempat yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah wahai Rasulullah SAW kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Padahal sungguh kamu telah mendustakannya, karena itu kelak azab pasti akan menimpamu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang apa yang dimaksud dengan ibadur rahman beserta sifat-sifatnya, dan kita berharap semoga Allah memberikan karunia kepada kita semua, memberikan kita kekuatan untuk bisa memahami sifat-sifat ini dengan baik, dan juga yang paling penting adalah mengamalkannya. Dan kita juga berharap supaya Allah bisa menerima amal-amal soleh kita dan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.